Imam Ghazali menyimpulkan bahwasanya hakikat atau sebenar-benarnya syukur itu berhimpun kepada 3 perkara. Yang pertama kata beliau ilmu, yakni engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Ini pertama sama sekali kita itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita harus tahu dahulu, kita harus yakin ini datang dari Allah, bukan kita yang mengerjakannya. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka itu semata-mata sebab jua dijahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuan. Jadi cara bersyukur yang pertama yaitu kita tahu bahwasanya nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala. Nikmat bisa beribadah, nikmat bisa melaksanakan kewajiban atau yang sunnah-sunnah seperti Rasulullah SAW. Sekalipun yang mendatangkan nikmat tadi itu orang lain, kita pandang itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kitab-kitab selain Al-Quran, kitab Zabur dan kitab Taurat, Allah mengajarkan kepada nabi-nabinya. Nabi Musa diajari Allah Ta'ala, Nabi Daud diajari Allah Subhanahu wa Ta'ala cara bersyukur. Kenapa kita harus menceritakan cerita-cerita Nabi? Di dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, inna fi qasasihim ibratun li ulil absar, maka haditsan yuftara wa tasdiqan ladzi baina yadayhi wa tafsir kitabil kulli syai. Sesungguhnya cerita para nabi-nabi, baik di dalam kitab-kitab mereka ataupun cerita-cerita nabi-nabi di dalam Al-Quran, itu ibratan li ulil absar, sebagai pengingat, sebagai ibrah, sebagai pelajaran yang bisa diambil bagi orang yang memiliki pandangan hati. Jadi cerita Nabi dahulu, baik di dalam kitab mereka menerima wahyu Allah, ataupun cerita-cerita mereka yang ada di dalam Al-Quran, itu sebenarnya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan bukan sekedar cerita. Kita ambil Al-Quran, kita baca kitab Zabur atau Taurat, cerita dahulu begini, sampai diceritakan demikian, itu bukan tujuan Allah Ta'ala. Tapi yang tujuan Allah Ta'ala menceritakan nabi-nabi dahulu itu sebagai pelajaran bagi orang yang memiliki mata hati. Jadi disuruh yang memandang kepada cerita itu mata hati. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berwahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, Ilahi kaifa ashkuruka, wahai Tuhanku, wahai Allah, kata Nabi Daud, bagaimana saya ini bisa bersyukur kepada Sampian? Nabi Daud mengakui tidak bisa, tidak tahu cara bersyukur. Yang beliau ketahui, wasyukri laka nikmatun min indika, syukurku itu, saya ini bisa bersyukur wahai Allah, itu daripada nikmat yang didatangkan oleh Engkau kepada saya. Jadi bagaimana saya bisa bersyukur? Saya ini bisa bersyukur, kata Nabi Daud, itu rasa syukur tadi itu hidayah Engkau. Bagaimana saya bersyukur sebetul-betul syukur wahai Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Daud alaihissalam. Fa'auha Allah Ta'ala ilaihi al-ana qad syakarta. Sekarang kata Allah, wahai Daud, kamu itulah yang betul-betul bersyukur. Ini pelajaran pertama
bahwasanya kita ini tidak bisa bersyukur. Nah, tidak bisa kita mengakui kita ini bisa bersyukur, apalagi dengan ucapan alhamdulillah kita bisa merasa diri kita bersyukur. Alhamdulillah, aku sudah bersyukur. Bukan seperti itu yang dikehendaki Allah. Jadi pelajaran Nabi Daud di sini bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana saya bisa bersyukur kepada Sampian? Rasa syukur itu salah satu nikmat yang datang daripada Sampian. Saya ini tidak bisa bersyukur. Kalau bisa mengucapkan alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu daripada gerak dan pertolongan Sampian. Bagaimana yang disebut adalah bersyukur, wahai Allah? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, sekarang kamu telah bersyukur kepadaku. Jadi kesimpulannya bahwasanya kita ini bisa dikatakan Allah Ta'ala bersyukur bukan dengan sebab kita mengucap alhamdulillah, bukan. Tapi bolehkah mengucap alhamdulillah? Boleh kalau di saat kita mengucap alhamdulillah tadi ini adalah perbuatan Allah. Di situ kita baru dinyatakan Allah aku telah bersyukur. Bila diri kita nih merasa aku bisa bersyukur, aku telah bersyukur dengan ucapan alhamdulillah tadi, maka tidak dipandang Allah Ta'ala belum bersyukur karena merasa bersyukur. Tapi Daud tidak bisa bersyukur. Nah, merasa tidak bisa bersyukur itulah Nabi Daud dikatakan Allah Ta'ala orang yang bersyukur. Pelajaran pertama kita bahwasanya arti orang bersyukur itu adalah orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya dirinya ini tidak merasa syukur itu datang daripada dirinya. Makanya kita adalah perlu bertauhid, kita kembangkan lagi tauhid. Di saat kita menerima nikmat Allah, apa juga baik ibadah ataupun perkara dunia dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala, kita pandang tauhid terlebih dahulu. Ini syukur datang dari Allah, bukan aku yang bisa bersyukur. Ucapan alhamdulillah kita, alhamdulillah. Kalau merasa bersyukur, ini syukur dari Allah. Atau alhamdulillah ini perbuatan daripada Allah, bukan kita. Nah, di sini kita pelan-pelan belajar ilmu tasawuf seperti ini untuk membersihkan jiwa kita. Jadi jangan merasa bisa bersyukur gitu aja. Tapi alhamdulillah tetap dibaca, tapi kembalikan dengan tauhid bahwa inilah perbuatan Allah. Ini kepada Nabi Daud. Lalu Allah Ta'ala menurunkan lagi pelajaran kepada Nabi Musa. Berarti inilah pelajaran-pelajaran yang ada. Kalau pelajaran itu termaktub atau tertanam atau tertulis dalam kitab, berarti ini sangat penting, ya kan? Padahal suhuf Nabi Ibrahim itu banyak, Nabi Syed, Nabi Idris itu mereka memiliki lembaran-lembaran wahyu Allah Ta'ala, tetapi ini tidak diceritakan di sana karena cuma lembaran. Makanya suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, supaya betul-betul tertanam pelajaran ini, lalu di dalam kitab Zabur cara bersyukur seperti ini tertanam lagi di dalam kitab Nabi Musa alaihissalam. Di dalam munajat Nabi Musa, ya. Nabi Musa kan selalu bermunajat di Gunung Tursina, gunung yang pernah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Ta'ala berwahyu kepada seluruh yang ada di bumi, aku kata Allah Ta'ala hendak
berkalam dengan hambaku yang bernama Musa. Aku hendak bertajalli kepada Nabi Musa supaya aku bisa berbicara dengan Nabi Musa. Lalu gunung-gunung yang tinggi-tinggi itu mengakui, pasti aku, pasti aku, pasti aku. Gunung Tursina tidak mungkin aku cuma lembah kering, tandus, banyak batu-batunya. Nah, karena ketawaduan gunung Tursina tadi itu, maka gunung Tursina dipilih Allah Ta'ala sebagai tempat munajatnya Nabi Musa. Karena ketawaduannya. Jadi di dalam munajat Nabi Musa alaihissalam, Ilahi khalaqta Adam biyadika, wahai Tuhanku, sampai menciptakan Nabi Adam itu langsung dengan kekuasaan Allah. Langsung Allah Ta'ala menciptakan tanpa perantara ibu. Langsung Allah Ta'ala langsung menciptakan Nabi Adam langsung dengan Allah Ta'ala tanpa perantara. Wa fa'alta. Kemudian sampai melakukan menciptakan ini, melakukan ini. Pakai pasyakaraka. Nah, saya ini bertanya, wahai Allah Ta'ala, bagaimana syukurnya Nabi Adam kepada sampean? Nabi yang paling kalau di antara seluruh para nabi selain Nabi Adam, semua dilahirkan daripada perut ibu. Ini Allah Ta'ala langsung yang menciptakan Nabi Adam tanpa perantara. Nah, jadi merasa kebanggaan bila sebagai bapaknya manusia, Nabi Adam itu Allah Ta'ala langsung yang menciptakan tanpa perantara ibu. Nah, jadi kata Nabi Musa, saya ingin bertanya, wahai Allah Ta'ala, kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Adam, Allah Ta'ala langsung yang menciptakan tanpa perantara ibu itu, bagaimana si Adam ini bisa bersyukur kepada sampean? Apa jawaban Allah Ta'ala? Faqala 'alima anna dzalika minni. Adam itu bersyukurnya dia mengetahui bahwasanya syukur itu datang daripada aku. Nah, samalah dengan Nabi Daud tadi. Sama ceritanya. Alima anna dzalika minni, bahwasanya Adam itu tahu bahwasanya dia itu diciptakan mendapatkan anugerah itu minni daripada aku. Dia berhakikat kepada aku. Maka ma'rifatuhu bidzalika syukruhu li. Nah, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Maka ma'rifatuhu adalah ma'rifatnya Nabi Adam itu. Ma'rifatnya Nabi Adam itu syukruhu bidzalika syukruhu li, dengan sebab dia menciptakan langsung syukurnya itu kepadaku, karena aku. Jadi tanda syukur kita kepada Allah mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sandarkan kalimat lillah, ini karena Allah semua, berarti kita telah bersyukur. Nah, lalu disimpulkan, diambil ringkas cerita seperti ini di dalam hadis qudsi, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berwahyu kepada Rasulullah, ya ibna Adam, innaka idza dzakartani syakartani. Wahai manusia, apabila kamu ingat aku, apa juga pekerjaan kamu, syakartani, disitulah kamu bersyukur kepadaku. Bila ingat Allah berarti bersyukur kepada Allah, sekalipun lidah tidak mengucap alhamdulillah. Tapi apabila ucap alhamdulillah, kompletnya apa? Yang mengucap ini pun perbuatan Allah. Nah, lalu sempurna batin kita sempurna, syukur anggota zahir kita pun bersyukur. Jadi mulai Nabi Daud, Nabi Musa diajari juga, kita pun diajari Allah Ta'ala bersyukur. Apa syukur kita?
innaka idza dzakartani syakartani, apabila kamu ingat kepadaku, itu perbuatanku, kata Allah, syakartani, kamu itu ingat, kamu itu telah bersyukur kepadaku. Itu aja. Tidak sulit-sulit telah bersyukur kepada Allah, tidak sulit-sulit. Nah, lalu apa inilah? Nah, setelah kita tahu menjaga inilah cara bersyukur dan cara bersyukur. Ini masih cara bersyukur mengetahui, dan kata Imam Ghazali tadi, syukur yang pertama kita mengetahui bahwasanya nikmat itu datang daripada Allah. Nikmat kita bisa beribadah, nikmat kita melaksanakan apa juga kebaikan itu datang dari Allah. Nah, datang dari Allah. Lalu disimpulkan, kenapa pelajaran seperti ini? Nah, lalu disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berwahyu kepada Nabi Daud, bila sudah kita ini bisa bersyukur kepada Allah dengan mengingat bahwa ini perbuatan Allah. Allah taala berwahyu kepada Nabi Daud, qul lahum, wahai Daud, katakan kepada umat-umat kamu, inni lam akhluqhum liubbiha alaihim wa innama khalaqtuhum liyarbahu alayya. Wahai Daud, katakan kepada umat kamu, sesungguhnya aku menciptakan mereka itu bukan aku ini mengambil manfaat atau merasa beruntung terhadap mereka. Aku ini menciptakan makhluk, wahai Daud, mulai Adam sampai kamu, sampai umat-umat kamu, sampai umat Rasulullah, itu aku menciptakan bukan aku mengambil manfaat, merasa beruntung terhadap mereka. Mereka siang malam memuji aku, mereka beristighfar kepadaku, bukan itu, kata Allah Ta'ala. Wa innama khalaqtuhum liyarbahu alayya, hanya saja tujuan aku menciptakan mereka manusia ini liyarbahu alayya, supaya manusia merasa beruntung memiliki aku. Kita ini harus merasa beruntung. Buktinya di mana? Setiap bala yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita itu penebus dosa. Coba ya. Setiap bala yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita meninggikan derajat. Coba kalau kita marah dengan manusia, itu marahnya betul-betulan, bukan menjadi pelajaran. Kita benci dengan manusia, kebencian kita itu dikarenakan kita ingin mengazab mereka, karena mereka ini banyak menyakiti kita. Kalau Allah Ta'ala tidak, sayangnya Allah dengan kita, satu kebaikan 10 kali lipat, terkadang 70, terkadang 700, terkadang 1000 ibadah Allah Ta'ala. Coba sayangnya Allah. Sampai di situkah? Tidak. Allah Ta'ala juga memiliki sifat kasih sayang yang lain. Setiap bala yang diberikan Allah kepada kita itu menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi dengan memandang yang seperti ini, kita merasa bersyukur memiliki Allah. Liyarbahu alayya, supaya mereka merasa beruntung memiliki aku. Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Ada riwayat daripada Muhammad bin Amr bin Utsman radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abdul muslim, hamba-hamba Allah Ta'ala yang Islam itu, idza balagha arba'ina sanatan, apabila kata Rasulullah, hamba atau orang Islam itu berumur 40 tahun. Nah, saya hampir 40, sudah 37. Khaffafallahu hisabahu. Orang di umur 40 tahun mati,
Allah Ta'ala kata Rasulullah akan meringan-ringankan hisabnya di hari kiamat. Diringankan Allah Ta'ala. Misal sholat yang lima waktu banyak yang tidak khususnya, ya Allah Ta'ala kumaafkan aja, hitungnya anggap sempurna aja. Itu mati dalam keadaan umur 40 tahun. Wa idza balagha sittina sanah, apabila orang hambaku itu kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah, berumur 60 tahun, razaqahullahu ta'ala al-inabah, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada si hamba tadi yang berumur 60 tahun, al-inabah ilaihi, selalu bersandar kepada Allah, banyak kembali kepada Allah, banyak mengingat Allah. Tapi ada juga namanya KKN, kayak nakal, ya Allah, masih main dingdong, main kartu lagi nah, di gardu bukan di gardu lagi, di mana dah? Itu apa namanya? Yang tempat main bola anak itu di atas apa? Main dingdong itu lain lah. Gardu dibikin main kartu. Ini pada Allah Ta'ala nak mengajak kita supaya banyak inabah. Inabah itu banyak kembali kepada Allah. Umur 60 tahun tuh Allah Ta'ala beri rezeki inabah. Cuma karena kezaliman diri yang menutup inabah atau berkembali kepada Allah Ta'ala itu ditutup Allah Ta'ala. Ini janji Allah ya. Janji Allah bila umur 40 tahun itu dijanjikan Allah Ta'ala hisabnya diringan-ringankan Allah Ta'ala. Kenapa? Orang yang umur 40 tahun man balagha arba'ina sanah wa lam yablugh khayruhu syarrahu falyatajaz qadahu ilallah. Barang siapa sudah berumur 40 tahun tetapi kebaikannya tidak pernah mengalahkan daripada kejahatannya, siap-siap dia mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi mulai sudah 40 tahun ini sudah mulai kita bersiap-siap diri untuk bekal akhirat. Nah itu lagi. Karena bila kita sudah bersiap-siap mati berumur 40 tahun, janji Allah Ta'ala kita akan diringankan hisab kita. Kekurangan ibadah kita dimaafkan Allah. Luar biasa, luar biasa. Sayangnya Allah Ta'ala, tetapi bagi yang ingat, bagi yang ingat. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, seorang hamba itu akan dibangkit daripada kuburnya sesuai dengan akan dikalungkan suatu benda yang benda tadi itu banyak melalaikan dia kepada Allah. Ini sudah hadis ini ada beberapa kali kita sama-sama bicarakan dulu beberapa tahun yang lewat. Orang tuh sudah umur 40 tahun lah masih main kartu bolak-balik, main premi begini sampai jam 2 subuh ketiduran, sholat subuh jam 7, nanti maghrib macam-macam main bulu tangkis sampai lewat daripada isya, sampai jam 11 malam sambung lagi main kartu. Nah, maka bendanya tadi itu kata Rasulullah akan dikalungkan nanti di waktu dia pembangkitan di kubur. Jadi ketahuan nanti manusia-manusia yang lalai kepada Allah Ta'ala. Ingat Allah, ada kartu di sini, apa tanda pengenal lah sekarang ini, tanda pengenal. Apa bahasanya itu? Oke, kalau hijau itu, kartu pengenalnya. Ada yang kartu pengenal apa? Pengenalannya nanti malah dikalungkan di sini. Ada yang bolpen, kerjanya di kantor, aja majelis taklim tidak mau. Nulis saja. Ada yang di depan laptop aja,
Bila main kartu tadi melalaikan dia kepada Allah Ta'ala, maka kartu tadi digantung Allah Ta'ala di sini. Jadi di waktu kita di hari kiamat, manusia itu dibangkit, dibuka kubur masing-masing ada yang pakai kalung. Tergantung sesuatu apa yang melalaikan dia. Bila main HP aja belasan jam main HP dan digantung Allah Ta'ala di sini. Jadi seluruh manusia melihat, nah ini berarti ini dalam dunia HP kerjanya, yang dia lalai daripada sholat, yang dia lalai daripada ikut majelis taklim. Raket, ada juga pasang raket di sini. Main badminton mulai habis sholat isya sampai jam 2 subuh. Kecapean ketiduran jam 8 bangun, berarti lalai karena raket. Raket tadi digantungkan Allah Ta'ala kata Rasulullah di sini. Juga belum penghisapan sudah dihinakan Allah Ta'ala orang yang melalaikan daripada kewajiban-kewajibannya di dalam dunia. Apa jawabannya? Nah, ini umur 40 tahun ya, sudah mulai kita sudah mulai bergerak, sudah kubur sudah keciuman, sudah tanah kuburan sudah keciuman di depan hidung, tidak berubah juga. Siap-siap dipermalukan Allah Ta'ala di waktu rumah kita dikubur. Apa jubung yang melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah akan dikalungkan nanti di leher kita, dipermalukan Allah Ta'ala. Nah itu balasannya. Cuma yang seperti ini bagi yang sadar duduk di majelis taklim. Kalau orang tadi tidur tidak mendengar seperti tidak mau ada kesadaran. Makanya kata Imam Ghazali, al-ilmu ahwalun. Itu kita yang juz pertama. Ilmu itu kata Imam Ghazali bila termasuk dalam sini ahwalun, maka itu ada perubahan. Yang ada ilmu itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keluar daripada majelis tidak ada pelajaran yang masuk ke dalam dada. Berarti ilmunya tadi itu, yang menyampaikannya tadi itu berdasarkan di mulut, bukan berdasarkan di hati. Ilmu itu kata Imam Ghazali ahwalun, itu menjadi perubahan batin kita. Oh ternyata begitu. Aku udah mulai sudah main badminton sampai jam 2 subuh, main kartu habis sholat sampai ke subuh. Berpikir kalau orang ini pasti berpikir, karena masuk ilmu, masuk ke dalam dada, merubah batin kita. Itu bagi yang mendengar. Tidak mendengar tetap bacanya begitu baik. Nah jadi apabila sudah berumur 60 tahun kata Rasulullah, Allah akan memberikan rezeki al-inabata ilahi. Orang itu selalu kembali kepada Allah. Apakah dia banyak bertobat umur 60 tahun tadi, atau sering-sering mengingat Allah Ta'ala? 2. Wa idza balagha sab'ina sanatan ahabballahu ahlus sama. Apabila sudah berumur 70 tahun, ahabbahu ahlus samai, maka penduduk langit kata Rasulullah akan mencintai dia. Kita ini umur 70 tahun, itu malaikat-malaikat di langit selalu mendoakan kita, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah ampunilah hamba Allah Ta'ala ini yang sudah umur 70 tahun. Wa idza balagha samanina sanatan sabatul hasanatahu wa maha sayyi'atahu. Apabila seseorang itu sudah berumur 80 tahun, sabbatallahu hasanatahu wa maha sayyi'atahu. Allah Ta'ala akan menetapkan nilai kebaikannya dan Allah akan menghapus semua kejahatannya. Fa idza balagha tis'ina sanatan, itu dalam apabila sudah berumur 90 tahun mati, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa yang telah terdahulu dan yang akan datang. Wa syafa'allahu bi ahli baitihi wa kutiba bis samai asirullah fi ardi.
Apabila seseorang sudah berumur 90 tahun, kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosanya terdahulu dan yang akan datang. Dan dia bisa memberikan syafaat keluarganya yang ahli neraka. Ini jarang nanti sudah orang berumur 90 tahun baru mati, ya. Itu orang-orang dahulu. Kenapa bisa dipanjangkan umur? Karena dia disayangi Allah. Supaya apa? Supaya keluarganya yang ahli neraka ini bisa diselamatkannya. Syafa'allahu bi ahli baitihi, Allah Ta'ala akan mengizinkan dia memberikan syafaat bi ahli baitihi, keluarganya yang ahli neraka. Wa kutiba bis samai, Allah Ta'ala akan mencatat dan dia dicatat di langit asirullah bi ardi. Di langit orang tadi akan dicatat asirullah bi ardi, ini tawanan Allah Ta'ala di muka bumi, hendak dibebaskan Allah Ta'ala. Nah, kalau sampai di sini hadisnya kita belum tahu hikmahnya, ya kan? Belum tahu hikmahnya. Kenapa Nabi bersabda begini, 40 tahun ada keringanan hisab, 60 tahun diberikan Allah Ta'ala rezeki, orang ini selalu kembali kepada Allah. Bila bersalah bertobat, bila lalai banyak berpikir. Bila sudah umur 70 tahun maka dicintai oleh ahli langit. Artinya malaikat-malaikat di langit meminta ampun. Bila 80 tahun Allah Ta'ala akan menetapkan kebaikannya, artinya tidak dihapus Allah Ta'ala kebaikannya dan dosa-dosanya diampuni. Bila 90 tahun diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya yang ahli neraka. Kenapa Rasulullah bersabda demikian? Dikarenakan setiap manusia kita, semakin umur kita panjang, semakin nikmat panca indera kita ini dihindarkan Allah Ta'ala daripada mencintai dunia. Artinya sampai KKN, kain nakal, bener bahaya. Karena kain nakal masih aja lagi yang nonton bagian macam-macam tuh kain nakal seperti itu. Bukan kuliah kerja nyata, kain nakal. Itu hikmahnya. Kenapa jadi diampuni semakin tua, semakin banyak manfaatnya, banyak fadilahnya? Dikarenakan semakin kita umur tua, itu manfaat daripada 5 panca indera kita ini sudah dihapus Allah Ta'ala untuk mencintai dunia. Buktinya di mana? Bila sudah umur 40 tahun ke atas, mata mulai kabur, melihat mulusnya bebinian, tahu bebinian sebenarnya tidak terlalu bernafsu lagi karena tidak jelas, ya kan? Hidung mulai kurang, sudah penciuman, bau parfum perempuan tidak tercium lagi, nafsunya terkurang sudah. Oleh karena nafsu terkurang, dengan sebab 5 panca indera ini yang menghadap dunia, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apalagi sudah kaya, sudah tua, gemetar-gemetar begini tangan, megang tangan yang mulus, dan lagi nafsu. Jadi kesimpulannya apa? Semakin tua seseorang, semakin dikurangi Allah Ta'ala nafsu terhadap dunia. Nah, oleh karena nafsu terhadap dunia inilah yang Allah Ta'ala memandang rahmat kita. Bukan sebab umur, cuma jalannya supaya nafsu ini hilang melalui kita panjang umur. Bukan panjang umur jadi KKN. Ini masalah manusia seperti ini. Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Ya, orang dahulu itu dia sudah 60 tahun tapi banyak bakhalat di rumah, mengurangi daripada ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat. Innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Innama yuridullah, hanya
sampai di sini saja, tidak boleh dipecah-pecah lagi. Innama, hanya saja, yuridullah, Allah Ta'ala menghendaki, liyudhiba, menghapus, angkumur rijsa, daripada kalian akan dosa-dosa, ahlal bait, keluarga Nabi, ahlal bait, orang yang banyak berada di dalam rumah. Jadi penafsirannya dua di sini. Yang pertama, ahlal bait itu keluarga Rasulullah atau murid-murid Rasulullah atau para habaib, itu dijamin Allah Ta'ala dosanya sebelum diampuni Allah. Nah, ada pun ahlul bait di sini pula orang yang banyak di dalam rumah. Banyak di dalam rumah. Bila keluar rumah itu yang penting-penting saja yang dibahas. Masalah ilmu atau mujakarah atau minta pendapat, itu aja masalahnya, bukan jalan-jalan. Aku mau ke mall ya, umur sudah 50 tahun ke mall. Dahulu tidak ada mall ya, waktu aku anak-anak di sini dulu tidak ada mall. Berarti masa kecil kurang bahagia. Nanti mumpung masih hidupnya. Beda kita inilah membawa anak kita atau cucu kita, bukan karena kita, tapi karena anak kita. Kita membahagiakan keluarga itu sunnah. Orang yang paling mulia kata Rasulullah, orang yang paling baik dengan keluarganya. Nah, tujuan kita nih membawa anak kita jalan-jalan, istri kita jalan-jalan, itu memuliakan mereka, bukan kehendak kita. Anak kita mau ke mall, kita ajak ke mall supaya dia bahagia. Anak istri kita mau ke sini represi, kita turuti supaya niat kita membahagiakan mereka ini, bukan karena kita yang hendak jalan-jalan. Ini laki-laki lah, ada tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Ini banyak penafsirannya. Laki-laki itu lebih kuat terhadap perempuan. Artinya ini kuat menahani di sini. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan anugerah yang diberikan Allah Ta'ala sebagian daripada sebagian. Kita dianugerahkan Allah Ta'ala kuat berpikir, kuat berniat. Oleh karena kita lebih kuat daripada perempuan, maka sebelum mengerjakan sesuatu itu dipikirkan dahulu. Artinya ini, aku ini kesini membawa anak istri tujuan apa? Menyenangkan anak istri kah? Atau aku yang ingin bahagia? Nah, itu masalah. Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu hampir tiap malam pengen bergandengan dengan Rasulullah, represi malam. Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah, tujuan dia menyenangkan Siti Aisyah, bukan Rasulullah senang jalan-jalan, bukan. Nah, itu dia. Orang yang paling mulia kata Rasulullah adalah orang yang bisa memuliakan keluarganya. Itu menyenangkan hati mereka. Jadi semakin tua kita, adalah 5 panca indera inilah yang mulai dikurangi Allah Ta'ala. Secara zahir, secara zahir kita sebenarnya dikurangi, tetapi secara batinnya sebenarnya kita dianugerahkan Allah Ta'ala rahmat. Rahmat ini kan, rahmatnya tadi apa? 5 panca indera kita ini tidak lagi mencintai dunia, itu rahmat. Banyaknya orang beribadah masih cinta dengan dunia, coba ya kan? Banyaknya orang ahli zikir masih cinta terhadap dunia. Kita tidak menginginkan, ibaratnya tidak menginginkan adalah supaya kita dunia ini hilang, tetapi Allah Ta'ala menginginkan dengan cara apa? Dengan cara panca indera kita ini tidak terlalu kita pakai lagi sudah. Mendengar tidak jelas lagi sudah. Bunyi dangdutan malam tadi, karaoke gimana atau karaoke tidak jelas lagi. Mendengar kalau dahulu enak sambil di rumah tidak apa-apa. Sudah tua tidak jelas lagi mendengar dangdutan malam tadi, tidak senang lagi dengan dunia, ada jelas. Lalu hilang orang sudah.
nafsu. Bila bisa memenangkan hawa nafsu, maka menanglah kita di sisi Allah. Ini itu hikmahnya. Kenapa umur begitu? Apakah masalah umurnya? Bukan masalah umurnya. Menangnya kita melawani hawa nafsu kita. Jadi dahulu ada orang Yahudi ini zaman sahabat. Orang Yahudi itu ini sudah hampir-hampir membuat para sahabat-sahabat yang lain mau berpaling dari Islam. Coba ya. Rasulullah sudah wafat. Ada orang Yahudi ahli kasyaf. Dia mengetahui geritik hati setiap para sahabat. Kamu mengatakan begini, kamu mengatakan begini, kamu mengatakan begini. Coba, orang Yahudi kasyaf. Seharusnya orang Islam pun harus kasyaf. Seharusnya. Lalu bertemu dengan Sayyidina Ali. Dikata Sayyidina Ali, coba periksa hatiku apa isinya. Sayyidina Ali kalau tidak salah pada waktu itu membaca surat Toha dalam hati, tidak bisa membaca. Nah, Sayyidina Ali, kalau kamu tidak bisa kasyaf, tidak bisa mengetahui isi hatiku, ayo masuk Islam. Langsung mengucapkan dua kalimat syahadat orang tadi, Pak Yahudi tadi. Bingung Sayyidina Ali. Setiap Yahudi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat itu lambat mengucapkan atau mau masuk Islam. Ini ternyata di hadapan Sayyidina Ali ini langsung masuk Islam. Bingung Sayyidina Ali. Tidak pernah menemui Yahudi itu tanpa alasan langsung masuk Islam. Pasti alasannya macam-macam. Itu Yahudi. Bani Israel seperti itu. Pasti ada alasannya macam-macam. Ini kenapa disuruh Sayyidina Ali berislam, langsung berislam? Bertanya Sayyidina Ali. Pertama kata Sayyidina Ali, aku ingin bertanya. Nah, kamu sudah masuk Islam, aku ingin bertanya. Apa amalan kamu sehingga bisa membaca kritik hati para sahabat-sahabat? Aku pernah membaca di dalam kitab apa Yahudi? Kitab Taurat. Di sana dijelaskan orang yang melawani hawa nafsunya akan diberikan keistimewaan. Aku diajari guru seperti itu, kata Yahudi. Setiap kali hatiku ingin ke sini, hawa nafsuku ini ingin ke sini, kau tolak, aku ke sini. Itu amalannya. Bila ingin makan banyak, kau kurangi. Bila ingin selalu minum, aku tidak minum. Pokoknya apapun yang hawa nafsu yang inginkan, aku tolak. Itu amalannya. Nah sekarang yang kedua kata Sayyidina Ali, setiap Yahudi yang kami tawarkan Islam, mereka beralasan tidak mau karena begini, karena begini. Kamu mau tawarkan Islam, langsung membaca dua kalimat syahadat, masuk Islam. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, dikarenakan di saat sampeyan menawarkan Islam, itu hawa nafsu ini berontak, jangan masuk Islam. Aku amalanku sudah pasti. Bila ada hawa nafsu seperti ini, kulawani seperti ini, aku langsung masuk Islam. Yahudi bisa kasar. Seharusnya orang Islam bisa kasar juga. Nah itu cerita tadi itu. Makanya kenapa orang buta itu bisa kasar? Dikarenakan apa? Matanya ini sudah tidak terpakai lagi untuk urusan dunia, untuk hawa nafsu, lalu diberikan mata batin. Yang mata batin ini lebih tajam daripada mata kita. Mata kita ini ada batasnya, jarak pandang itu ada batasnya. Tapi kalau di sini sampai kelakuan seseorang di dalam rumah tahu kita, apa yang dikerjakannya begini tahu kita. Pada akhir tidak melihat, pada akhir terdidik dengan rumahnya, terdidik dengan rumah kita, bisa melihat. Nah itu mata batin lebih tajam daripada mata zahir ini.
syukur ini pun perbuatan Allah, itu tanda syukur kita. Yang kedua, hal yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala, dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu Allah Ta'ala, serta engkau takzimkan, artinya muliakan, yakni engkau besarkan akan dia, serta engkau rendahkan akan diri kamu. Jadi yang kedua, hal itu dalam bahasa tauhid itu namanya, hal itu adalah perubahan batin. Perubahan batin. Apa perubahan batin kita? Menerima daripada nikmat tadi. Menerima, jangan berontak. Kan ada orang, jangan kebanyakan, nanti udah bisa diam aja. Harusnya terima. Kita ini adalah misalnya dikasih orang banyak kue kan, nasi kan. Kita di rumah misalnya 2 orang aja, kita sama istri kita dikasih orang 10 bungkus, jangan kebanyakan, nanti tidak termakan. Nah ini salah. Artinya terima aja, mudah-mudahan ini jalan aku bisa bersedekah. Banyak lagi tetangga yang lain, ambil aja. Apalagi duit misalnya 1 M dikasih orang, ambil aja langsung, jangan merasa kebanyakan. Manusia itu bila perkara nukut atau kurus itu sebanyak apa aja pun tidak pernah menolak. Tapi kalau makanan, minuman menolak dulu kalau kebanyakan, takut tidak bisa termakan, takut tidak bisa diminum. Yang kebanyakan yang nanti basi. Kami berdua di rumah ini seharusnya jangan mengatakan demikian, supaya kita ada rasa syukur di dalam hati. Ini nikmat Allah, terima dulu. Siapa tahu nikmat ini berujung-ujung lagi kepada syukur. Artinya kita bersyukur bisa bersedekah kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang yang memerlukan lagi. Cuma kita kadang begitu, kebiasaan kita. Jadi kita mulai berubah hati kita. Apabila diberikan apa aja pun banyak, maka kita tidak sanggup terima. Bahkan di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu menerima rezeki yang mendadak, terima, tidak boleh ditolak. Mendadak banyak itu tidak boleh ditolak. Ada rezeki sedikit ya, jangan. Untuk kamu aja tidak boleh. Itu makruh hukumnya. Jadi kita ini terhadap nikmat Allah ya. Bila mendadak dikasih orang, kita ada, tidak boleh menolak. Makruh hukumnya. Artinya Pak, terima. Ini misalnya ekonomi kita agak ke atas sedikit, lalu datang orang ekonomi yang rendah mengasih uang sama kita memandang orang ini lebih kasihan daripada aku masih cukup lagi, terima dulu. Bila sudah terima, punya sampingan kebutuhan atau keperluan sampingan ada di sini, kasihkan lagi. Jangan ini bikin sakit hati manusia. Kita biasanya merasa diri kita cukup sudah, ekonomi kita tengah, ekonomi kita memang paling atas, dan tak orang miskin. Berterima kasih dibantui, kita membantu orang miskin lah, lalu dia berterima kasih ngasih amplop, ada uang lagi, kasihkannya sama kita melihat orang kita lebih kasihan daripada aku, langsung kita tolak. Itu tidak boleh ditolak. Jangan kamu aja, kamu lebih perlu daripada aku, jangan. Terima dulu supaya kita bersyukurlah. Kita ini ingin menanamkan syukur di dalam diri kita dulu, jangan ditolak. Karena setiap nikmat itu datang daripada Allah. Apabila seseorang itu bisa bersyukur, malah apabila ada nikmat, kita adalah minum, bisa kita mengucap alhamdulillah apabila minumannya nikmat. Coba pahit, adalah orang yang obat pahitnya, adalah pas pahit alhamdulillah, tidak ada. Itu kuncinya lah. Orang itu bisa bersyukur
Di dalam 24 jam kita ini jarang bersyukur, berarti setiap pekerjaan kita ini banyak yang kita tidak rasakan, itu nikmat daripada Allah. Itu yang kesimpulannya. Kenapa aku tidak bisa bersyukur? Dikarenakan semua pekerjaan kita, mulai nafas, yang detik nafas, itu tidak pernah kita kembalikan kepada Allah. Bila tidak dikembalikan kepada Allah, tidak diberikan nikmat. Bila tidak diberi nikmat, tidak bisa hati kita ini bersyukur. Jadi kalau ada permasalahan batin kita, aku jarang bersyukur dengan Allah Taala, banyak lalainya ketika bersyukurnya. Berarti jalan pertama adalah cari nikmat itu datang dari Allah. Caranya bagaimana? Banyak-banyak mengingat Allah supaya terasa nikmat. Bila sudah terasa nikmat, sangat mudah diri kita ini bersyukur kepada Allah. Itu tadi. Jadi jangan lupa terima dahulu, ya terima kasih, terima. Kita mensyukuri nikmat ini. Man lam yashkuri nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pernah berterima kasih dengan manusia itu tidak bisa berterima kasih dengan Allah. Nah ini mungkin yang bisa yang sering menutup kita tidak bersyukur dengan Allah Taala. Banyak menolak pemberian orang karena kasihan terlalu. Terima dan terima kasih, berterima, senang dia kan, pasti senang. Alhamdulillah aku dihargai. Kita kembalikan lagi sama dia, ini punya anak sampean, istri sampean yang lebih memerlukan daripada saya. Nah, itu caranya. Cara yang kedua tadi nih, hal adalah engkau terima hati yang baik dan engkau junjung nikmat itu. Arti junjung itu lah dimuliakan. Cara memuliakan nikmat itu yaitu disyukuri. Alhamdulillah. Mensyukuri siapa? Mensyukuri manusia yang tadi memberikan nikmat kepada kita. Itu kalau tidak diizinkan Allah Taala jalan ke rumah kita tidak bisa. Allah Taala ingin mengajarkan kepada kita bersyukur. Syukuri manusia dulu, baru kamu itu bisa bersyukur kepada Allah. Kalau dijalankan manusia tadi, orang yang miskin tadi sama kita. Yang ketiga, amal. Kira-kira sampai di sini. Insyaallah kita sambungnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita. Selalu kita dibimbing untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam. Mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah dengan berkah Allah Taala menjauhkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dengan berkah kita selalu mengikuti sunnahnya. Salat subuh berjamaah, duduk di majelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammalna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallah.